Ya 30 menit. Baik, terima kasih banyak Dr. Nastiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kepada Bapak Ibu semua, Profesor, Dokter. Mohon izin kalau saya agak lari-lari terlambat karena ada kegiatan yang lain yang sebelumnya tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, mungkin untuk mempersingkat waktu, maka saya mewakili Ibu Koordinator Subdit Surveillance yang pada hari ini juga sedang berhalangan karena ada penugasan lain. Kami diberikan amanah untuk memberikan gambaran mengenai surveillance kejadian ikutan dengan perhatian khusus yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Sentinel pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Mohon izin mungkin kami langsung memaparkan. Mohon slide. Untuk presentasi kali ini kami akan memberikan sedikit paparan mengenai latar belakang. Kemudian mungkin kalau untuk daftar KIPK tadi sudah banyak mungkin disinggung oleh Prof. Hingki. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita mendapatkan daftar penyakit-penyakit yang termasuk dalam daftar KIPK tadi melalui kegiatan surveillance yang dilaksanakan secara aktif di Rumah Sakit Sentinel di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Mohon slide. Ya, jadi ini Bapak Ibu kenapa kita penting untuk melaksanakan surveillance kejadian ikutan dengan perhatian khusus. Mungkin tadi juga sudah sempat disinggung oleh Prof. Hingki. Jadi karena vaksin COVID adalah vaksin yang baru dan digunakan dalam jumlah besar di masyarakat, maka WHO telah memberikan anjuran ataupun rekomendasi kepada seluruh negara-negara yang menggunakan vaksin COVID dalam pelaksanaan program imunisasi secara massal untuk memantau keamanannya bukan saja secara pasif yang biasanya dilaksanakan dalam kegiatan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi, tapi juga mengembangkan suatu sistem pemantauan keamanan yang sifatnya aktif. Nah, ini disebut dengan surveillance kejadian ikutan perhatian khusus. Kenapa disebut dengan kejadian ikutan dengan perhatian khusus? Karena sebetulnya semua penyakit yang masuk dalam daftar penyakit KIPK belum terbukti sebagai KIPI daripada vaksin COVID-19. Akan tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya ataupun berdasarkan patogenitas penyakitnya ataupun berdasarkan platform atau proses pengembangan dari vaksinnya, maka semua penyakit yang termasuk dalam daftar penyakit KIPK tadi itu disarankan untuk diamati. Jadi diamatinya bukan hanya pada orang-orang yang divaksinasi saja, tetapi juga pada orang-orang yang tidak divaksinasi. Gunanya apa? Kita mau melihat apakah betul-betul ada keterkaitan antara penyakit-penyakit tersebut. Kalau memang terjadi atau terbukti peningkatannya sesudah adanya vaksinasi, untuk dilaksanakan kajian ataupun konfirmasi lebih lanjut. Kemudian untuk itu maka kita melaksanakan surveillance KIPK tadi di Indonesia bukan secara keseluruhan, tetapi dipilih rumah sakit yang sifatnya mewakili populasi yang kira-kira bisa menangkap kasus tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dasar hukum kami mengembangkan surveillance KIPK tadi, dan sebagai tantangan mungkin karena surveillance KIPK ini belum pernah dilaksanakan di Indonesia dalam penyelenggaraan program imunisasi rutin, maka kami kemarin tentunya saja dibantu dengan Komnas, kemudian para ahli yang dalam organisasi profesi itu luar biasa sekali dukungan yang kami terima, sehingga kami akhirnya bisa mengembangkan surveillance kejadian ikutan dengan perhatian khusus. Mau lanjut. Nah, ini Bapak Ibu tujuan kenapa kita mau menyelenggarakan surveillance KIPK tadi, tujuannya untuk melihat sebetulnya seberapa besar kejadian-kejadian yang masuk dalam daftar KIPK tadi pada populasi yang divaksinasi ataupun yang tidak divaksinasi, supaya nanti kita bisa menentukan sebetulnya berapa sih rate sebenarnya dari KIPK di dalam populasi. Kemudian setelah itu kita juga bisa mendapatkan data mengenai resiko relatifnya. Apakah betul setelah divaksinasi meningkatkan resiko terhadap terjadinya penyakit-penyakit yang masuk dalam daftar KIPK tadi. Kemudian kalau misalnya banyak yang terjadi sesudah vaksinasi, bersama-sama dengan Komnas akan dilaksanakan analisis lebih lanjut untuk melihat hubungan kausalitasnya. Slide. Nah, ini adalah kebijakan dan strateginya. Jadi diselenggarakan secara sentinel, jadi tidak seluruh rumah sakit, tetapi kita pilih rumah sakit besar yang kira-kira banyak kasusnya, kemudian bisa mewakili populasi
tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah, lintas sektor, lintas program, dan tentunya para ahli yang tergabung di dalam Komnas maupun Komda dan program dan organisasi profesi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kami berproses untuk menentukan lokasi sentinelnya, selain merujuk pada rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh WHO, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang di Indonesia. Antara lain yang paling penting pada waktu itu WHO mengatakan mencari rumah sakit yang memiliki dukungan dan komitmen yang tinggi. Kemudian kami melaksanakan assessment kepada rumah sakit yang kira-kira terpilih begitu, dengan pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut adalah rumah sakit umum pusat atau rumah sakit pendidikan, kemudian rumah sakit tipe A atau tipe B, kemudian rumah sakit BUMN atau TNI Polri, dan kalau bisa memiliki pelaksana sistem ataupun mekanisme yang memadai untuk melaksanakan surveillance penyakit ataupun surveillance KIPK. Dan yang paling penting karena penyakit-penyakit yang tergabung di dalam daftar penyakit KIPK ini cukup kompleks ya Bapak Ibu pemeriksaannya, sehingga WHO juga merekomendasikan agar setidaknya ada dokter spesialis dan subspesialis yang harus tersedia di dalam rumah sakit tersebut. Dan terlebih lagi rumah sakit tersebut kalau bisa diharapkan memiliki sistem informasi untuk pencatatan dan pelaporan kasus, sehingga memudahkan bagi kami untuk menelusuri kasus kalau misalnya ada data-data yang perlu dicari melalui rekam medik. Lanjut. Dan ini Bapak Ibu setelah melalui proses assessment dan seleksi bersama dengan para ahli, akhirnya dikeluarkan SK Dirjen P2P tentang penetapan Rumah Sakit Sentinel Surveillance KIPK yang sudah terpilih sebanyak 14 rumah sakit yang tersebar di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadi untuk tahap awal memang Bapak Ibu kami memilih Pulau Jawa dan Pulau Bali terlebih dahulu, karena memang seperti yang sudah disampaikan, sistem surveillance kejadian ikutan perhatian khusus ini belum pernah, jadi kami mencoba mengembangkannya dulu untuk tahap awal ini. Jika diperlukan nanti akan bisa diperluas ke provinsi-provinsi yang lainnya. Lanjut. Ini untuk daftar KIPK-nya mungkin saya tidak terlalu banyak di sini, jadi intinya ada kurang lebih 19 penyakit. Bapak Ibu bisa melihat tadi mungkin sudah Dokter Prof. Hinggi tadi sudah menjelaskan banyak. Untuk neurologi sendiri kami ada kurang lebih 4 penyakit, jadi kami juga menyertakan selain nama penyakitnya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, juga kami menyertakan kode ICD-10-nya untuk memudahkan para petugas mencari kasus. Dan yang terakhir, ini adalah jangka waktu yang direkomendasikan untuk pengamatan setelah vaksinasi. Ini pun kami mendapatkan sumber rujukannya dari WHO. Jadi ini semua sudah kerjasama antara WHO dengan pemerintah Indonesia untuk menentukan seluruh kriteria ini. Jadi kami sudah berproses cukup intensif selama 2 bulan terakhir. Lanjut. Kemudian ini untuk hemato-onkologinya, mungkin lanjut saja. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Ini alergi imunologi klinik. Lanjut. Lalu ada pulmonologi, gastroenterologi, dan nefrologi. Semua juga sudah disertai dengan ICD-10-nya. Ini jantung dan pembuluh darah. Ini untuk kulit kelamin dan THT-KL. Lanjut. Nah, seluruh diagnosis KIPK ini akan ditetapkan oleh dokter penanggung jawab yang terdapat di masing-masing divisi dan diharapkan sesuai dengan kode diagnosis ICD-10 yang sudah diberikan. Kemudian masing-masing penyakit ini juga memiliki definisi operasional penyakit yang meliputi level of confidence yang digunakan sebagai rujukan apabila nanti akan melaksanakan investigasi lebih lanjut. Dan di dalam juknis kami juga menyertakan seluruh level of confidence tadi berdasarkan case definition dari Brighton Collaboration di dalam link yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar seperti ini. Jadi kami harapkan nanti mudah-mudahan para penanggung jawab surveillance KIPI dan KIPK di lapangan bisa terbantu dengan daftar case definition yang sudah kami sediakan. Lanjut. Nah, kalau tadi semua penyakit-penyakit itu sudah ada, jadi kalau tadi Prof. Hinggi mungkin sudah jelaskan KIPK ini sudah ditentukan ya Bapak Ibu terlebih dahulu penyakitnya apa. Beda dengan KIPI. Kalau KIPI apapun keluhan ataupun kejadian medik yang dikeluhkan oleh
penerima vaksin sesudah vaksinasi, dia akan segera datang dan ditangkap sebagai surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi kalau KIPK kita berangkat dari tadi penyakit-penyakit yang Bapak Ibu sudah lihat kurang lebih ada 19 penyakit. Nah, itu semua adalah pintu masuk untuk surveillance KIPK. Siapa saja pelaksananya? Kalau di tingkat pusat ada Direktorat Surveillance Karantina Kesehatan dan Direktorat Pelayanan Kesehatan rujukan sebagai pengampu daripada fasilitas kesehatan rumah sakit yang terpilih. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota tentunya sebagai pembina di tingkat daerah untuk masing-masing rumah sakit sentinel. Lanjut. Kemudian Rumah Sakit Sentinel itu sendiri yang kami harapkan akan membentuk tim surveillance KIPK yang ditetapkan dengan SK Direktur Rumah Sakit. Manfaatnya adalah kami, karena tadi komitmen dan dukungan yang tinggi daripada rumah sakit adalah salah satu syarat, maka jika tim surveillance KIPK ini ditetapkan oleh direktur, kami berharap ada dukungan yang penuh gitu dari seluruh tidak hanya dokter penanggung jawab, tetapi juga direksi rumah sakit untuk mendukung kegiatan surveillance KIPK. Kemudian tentu saja Komnas dan Komda PPKIP kalau nanti ada KIPK dengan riwayat vaksinasi COVID yang perlu untuk diinvestigasi dan dilakukan kajian kausalitas, maka Komnas dan Komda PPKIP yang akan membantu. Kemudian kalau ada pemeriksaan sampling vaksin yang diperlukan, maka itu akan dilaksanakan oleh Badan POM atau Balai Besar atau Balai atau Lokapom yang ada di masing-masing daerah di sekitar Rumah Sakit Sentinel. Dan tentu saja industri farmasi sebagai pemegang izin edar daripada vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi COVID-19. Mau lanjut? Nah, ini adalah tim surveillance KIPK di Rumah Sakit Sentinel yang kami harapkan tersedia yang ditetapkan oleh SK Direktur. Yang pertama adalah adanya koordinator tim, kemudian penanggung jawab surveillance KIPK di setiap divisi, karena tadi Bapak Ibu lihat ada banyak divisi yang terlibat, misalnya tadi alergi imunologi, nefrologi, dan sebagainya. Kemudian ada lagi koordinator data surveillance KIPK. Karena apa? Karena nanti kasus KIPK akan ditangkap melalui kasus yang datang di Poli ataupun di UGD ataupun ditemukan di rawat inap, ruang rawat inap. Tapi mungkin ada juga kasus-kasus yang terlewat misalnya untuk dilaporkan. Nah, itu akan dicari melalui penelusuran kode diagnosis ICD-10-nya. Nah, oleh karena itu maka harus ada penanggung jawab dari divisi rekam medis. Kemudian tentu saja petugas surveillance KIPK yang bertanggung jawab untuk selain melakukan verifikasi data, dia juga akan melakukan input di dalam website keamanan vaksin. Lalu kemudian tim surveillance KIPK ini akan bekerja sama dengan surveillance KIPI di Rumah Sakit Sentinel. Gunanya apa? Kalau tadi ada tertangkap nanti kasus penyakit yang termasuk dalam surveillance KIPK dan memiliki riwayat vaksinasi, maka untuk selanjutnya kajian dan investigasi itu akan dikerjakan oleh tim surveillance KIPI. Dan tentu saja bekerja sama dengan petugas surveillance dan imunisasi di Dinas Kesehatan. Ini adalah divisi-divisi yang diharapkan ada. Ini sesuai dengan daftar penyakit tadi. Jadi minimal ada penyakit dalam, pulmonologi, jantung dan pembuluh darah, neurologi, dermatovenerologi, THTKL, rekam medis, dan divisi lain sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, kami mencoba mengidentifikasi bagaimana jalur untuk menemukan kasusnya. Yang perspektif ini artinya kasus ditemukan pada saat pasien berkunjung di poliklinik, ruang rawat inap, IGD atau ruang perawatan intensif atau divisi lain. Lalu kemudian dokter penanggung jawab yang pertama kali menemukan di divisi tersebut harus melaporkan kasus tersebut ke dalam formulir dan kemudian berkoordinasi dengan petugas surveillance KIPK. Itu adalah untuk kasus yang prospektif. Nah, untuk yang retrospektif, kalau misalnya kasus-kasus prospektif tadi terlewat untuk dilaporkan, maka bisa juga dilakukan penelusuran data berdasarkan kode diagnosis di register rumah sakit melalui divisi rekam medik. Nah, untuk surveillance KIPK, pengamatan kasus KIPK ditujukan pada kelompok usia yang sesuai dengan sasaran vaksinasi COVID-19. Jadi kami mengikuti sasaran daripada vaksinasi COVID. Dan kita juga mencoba menghimbau kepada seluruh tim untuk memastikan agar semua kasus KIPK baik secara prospektif maupun retrospektif itu bisa tercatat dan terlaporkan sehingga data kita akan cukup banyak untuk bisa dianalisis. Lanjut.
Nah, ini mungkin memperjelas lagi tentang alur penemuan kasus secara prospektif. Jadi kalau ada kasus KIPK yang ditemukan oleh penanggung jawab, maka akan diisi formulir KIPK satunya, kemudian akan melaporkan kasus KIPK tersebut ke tim surveillance, lalu menyerahkan formulirnya ke petugas surveillance KIPK yang akan selanjutnya memverifikasi, melengkapi formulir, dan menginput datanya. Jadi mungkin sebagai informasi ya Bapak Ibu, karena surveillance KIPI dan KIPK ini dari awal kami coba untuk terintegrasi, maka pelaporannya pun kami menggunakan rumah yang sama, yaitu kamaranvaksin.kemkes.go.id. Jadi untuk setiap rumah sakit akan kami berikan akunnya nanti, kami daftarkan, sehingga kalau misalnya terjadi koordinasi data itu akan lebih memudahkan karena dicatatkan di dalam rumah yang sama. Kemudian selanjutnya data tersebut kalau memang tidak memiliki riwayat vaksinasi maka akan didokumentasikan oleh koordinator data. Tetapi mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau ada yang panah ke bawah, kalau ada kasus KIPK dengan riwayat vaksinasi COVID, maka dia masuk ke kotak yang orange ya Bapak Ibu. Kemudian dilaporkan ke koordinator tim surveillance KIPK yang akan melaporkannya lagi ke focal point surveillance KIPI Dinas Kesehatan dan tim surveillance KIPI-nya rumah sakit untuk kemudian dilaporkan di dalam surveillance KIPI dan kemudian dilaksanakan investigasi lebih lanjut. Mohon slide. Nah, ini untuk yang retrospektif yang sudah mungkin terlewat tidak dilaporkan di UGD atau di Poli tadi ya. Ini kita mencari datanya lewat penelusuran kode diagnosis ICD-10 di rekam medis setiap minggu oleh petugas surveillance KIPK, koordinator data, dan penanggung jawab divisi rekam medik. Nah, ini kita anggap sebagai penemuan kasus secara retrospektif. Kemudian kalau ada, maka kasus KIPK tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh DPJP-nya. Kemudian kalau sudah terkonfirmasi, maka kita lanjutkan pengisian datanya di dalam website keamanan vaksin. Dan untuk selanjutnya dilakukan koordinasi bersama koordinator tim. Mohon lanjut. Nah, karena surveillance KIPK ini ada beberapa penyakit yang mungkin memang terjadi langsung secara langsung terjadi sesudah vaksinasi, maka bukan tidak mungkin pintu masuknya itu tidak melalui surveillance KIPK, tetapi lebih dulu ditangkap sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi. Misalnya sebagai contoh tadi Bapak Ibu ada daftar penyakit yang masuk dalam KIPK itu contohnya shock anafilaktik. Nah kalau misalnya shock anafilaktik sesudah vaksinasi dia akan langsung ditangkap sebagai kejadian ikutan pasca vaksinasi. Nah karena shock anafilaktik juga termasuk penyakit yang harus dilakukan surveillance-nya melalui surveillance KIPK, maka kalau terjadi penyakit-penyakit yang terdapat penyakit-penyakit yang didapatkan melalui surveillance KIPI, maka kasus tersebut akan dicatat dan dilaporkan oleh tim surveillance KIPI rumah sakit, yang kemudian dia akan melaksanakan koordinasi dengan focal point surveillance KIPI dinas. Kemudian dari surveillance KIPI dinas akan meneruskannya ke Komda untuk dilaksanakan kajian dan konfirmasi ke Komnas. Sedangkan selain itu, maksudnya sesudah dilaksanakan tata laksana surveillance KIPI, karena penyakit shock anafilaktik tadi juga termasuk penyakit yang harus dicatat dan dilaporkan dalam surveillance KIPK, maka tim surveillance KIPI tadi juga mengkoordinasikannya dengan petugas surveillance KIPK. Dia kemudian memverifikasi, mengisi formulir dan menginputkan datanya, dan selanjutnya dilaporkan ke koordinator tim. Jadi pintu masuk surveillance KIPK bisa juga melalui penemuan kasus dari KIPI vaksin COVID-19. Mohon lanjut. Nah ini alur pencatatan dan pelaporan secara keseluruhan. Hampir mirip tadi seperti tadi. Nanti mungkin kalau prospektif, retrospektif, dan lain sebagainya sudah sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian nanti pada akhirnya akan terdapat atau bisa kita unduh line list dari seluruh penyakit yang masuk dalam surveillance KIPK, baik yang memiliki riwayat vaksinasi ataupun tidak memiliki riwayat vaksinasi. Ini kemudian akan kami laporkan ke kepada Menteri Kesehatan, kemudian Badan POM dan lembaga terkait lainnya yang memantau pharmacovigilance vaksinasi ini. Kemudian kita laporkan juga ke Komite Nasional KIPI untuk dilakukan analisis dan kajian lebih lanjut. Nah, seluruh formulir pencatatan juga bisa diunduh di dalam link ini ya Bapak Ibu, dan seluruh formulir pencatatan dan pelaporan tadi juga sudah ada di dalam
Juknis dan sudah di input juga di dalam website sehingga nanti memudahkan petugas jika ingin menginput data. Mohon lanjut. Nah, ini adalah surat yang baru saja ditandatangani oleh Bu PLT Direktur kami. Jadi karena seluruh rangkaian sosialisasi dan juga pelatihan penginputan data sudah selesai kami laksanakan 2 hari kemarin ke seluruh rumah sakit Sentinel dan juga ke seluruh dinas kesehatan, Badan POM ataupun Lokapom yang ada di daerah. Maka PLT Direktur kami sudah menetapkan surveillance KIPK ini dimulai sejak tanggal 1 Maret 2021. Surat juga sudah kami distribusikan ke seluruh rumah sakit. Nah, selain mencari, karena kita baru mulai tanggal 1 Maret ya Bapak Ibu, maka akan ada kasus-kasus KIPK mungkin saja yang terjadi tanggal 1 Januari sampai 28 Februari sebelum akhirnya surveillance ini resmi dimulai. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data itu, kami juga sudah memberikan pelatihan kepada seluruh rumah sakit untuk mencari kasus dengan metode retrospektif. Formulirnya juga sudah tersedia di Juknis, dilakukan penelusuran datanya dengan menggunakan kode diagnosis ICD-10 di rekam medis. Nah, untuk membuat kajian analisis yang semakin baik, maka kita juga memerlukan data dasar atau background rate seberapa banyak kejadian tersebut terjadi di populasi sebelum program vaksinasi dimulai. Oleh karena itu, kita juga menghimbau kepada seluruh rumah sakit Sentinel ini untuk mencari data dasarnya melalui penelusuran rekam medis dengan menggunakan kode diagnosis. Pada tahun 2019 dan 2020 formulir juga sudah ada. Nah, data ini kemudian nanti akan digunakan sebagai pembanding sebelum dan sesudah vaksinasi COVID-19 dijalankan di Indonesia. Lanjut. Nah, ini mungkin sudah sampai di kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi intinya Indonesia ini sudah berkomitmen tinggi, pemerintah Indonesia untuk melakukan pemantauan keamanan vaksin bukan saja melalui mekanisme surveillance KIPI yang sudah sangat berjalan dengan baik, tetapi juga kita mencoba menggunakan surveillance yang aktif dengan melakukan pemantauan surveillance KIPK untuk memantau keamanan vaksin COVID di 14 rumah sakit Sentinel terpilih di 7 provinsi. Kemudian mulai tanggal 1 Maret akan resmi mulai dilaksanakan, tetapi kita juga mencari seluruh kasus-kasus yang terjadi sebelum 1 Maret gitu dengan melakukan retrospektif. Kemudian pengamatan kasus KIPK itu akan ditujukan pada kelompok usia sesuai dengan sasaran vaksinasi COVID. Artinya ini juga memang masih living dokumen. Kalau nanti ada kebijakan yang lebih baru lagi, maka kami tentunya dari Subdit Surveillance akan menyesuaikan sesuai dengan perkembangan keilmuan yang terjadi. Kemudian seluruh pencatatan dan pelaporan surveillance KIPK itu dapat diunduh melalui link ini dan kami juga menghimbau kepada 14 rumah sakit yang mungkin hari ini juga bergabung dalam workshop hari ini untuk memastikan setiap kasus KIPK maupun yang secara prospektif ataupun retrospektif bisa tercatat dan terlaporkan. Dan mungkin ada lagi, mohon slide. Ya, mungkin ini sudah slide yang terakhir. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih. Kami sangat berterima kasih sekali karena kami melihat antusias dari 14 rumah sakit selama proses dari awal kami melakukan assessment sampai kemarin kami sosialisasi. Sebelum kami memulai secara resmi, mungkin nanti pada tanggal 1 Maret kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk dukungan dari seluruh pihak dan mudah-mudahan seluruh kerja yang akan kita kerjakan nanti bisa bermanfaat baik untuk program kesehatan di Indonesia, khususnya program vaksinasi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Sherly. Dr. Sherly tadi bertugas memvaksinasi atau divaksinasi? Saya barusan divaksinasi, Dokter. Oh, alhamdulillah ya. Ternyata kalau habis divaksinasi itu tidak lapar, tidak ngantuk, malah presentasinya cepet banget. Aduh, efek vaksinasi berarti ya dok ya? Iya ternyata, kayaknya otaknya jadi cemerlang. Baik, maaf bercanda. Terima kasih Dr. Sherly ya. Ternyata Dr. Sherly habis diimunisasi tidak lapar, tidak ngantuk. Tadi waktu diimunisasi juga tidak ada gejala ISRR ya. Apakah Prof. Hingki sudah bergabung dengan kita? Kalau melihat jadwal. Sudah.
Oh sudah, terima kasih. Sudah, iya. Kalau melihat jadwal kita punya waktu 30 menit ya, cukup panjang untuk Oh, berdiskusi. masih ada. Iya. Tapi katanya Prof. Hingki Iya. sampai maghrib juga bisa katanya. Jangan. Maksudnya